Halo, aku Desmina Yohana Burislahi. Halo, nama saya Raihana Febina Azarin Bayu. Saya Marika Witama. Saya Paulin Agatha Sukma. Saya Rinaldi Sirsa Putra Harap. Saya Nurani Surayu. Namaku Yosep Domingus Estumi Hanaibaho. Nama saya Ayu Wandira. Saya Muhammad Rafiq Budiman. Aku Eva Purwanti. Sudah lebih dari 2 tahun kita dilanda oleh pandemi COVID-19 dan pemerintahan juga mengeluarkan kebijakan untuk menekan pengulangan penyebaran virus corona. Dan berbagai sektor, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, maupun sosial dan masyarakat harus tertunda dan ada juga yang dihentikan secara sementara. Dan berbagai sektor pun terguncang karena adanya pandemi COVID-19 ini. Dampak dari pandemi yang terus berlanjut menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaannya dan berkurangnya pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyat dengan pemberian sembako. Tidak hanya pemerintah, banyak juga organisasi dan perseorangan yang ikut serta tolong-menolong dalam membantu sesama selama pandemi. Melihat kondisi yang ada, kita perlu sadar bahwa penyebaran virus corona menjadi musuh bersama saat ini. Karenanya diperlukan solidaritas sosial untuk menghadapi dan menekan penurunan penyebaran virus COVID-19 ini. Mulai dari tenaga medis, pemerintah, pebisnis, pekerja, dan kita sebagai masyarakat harus bersama-sama bersatu untuk bekerja sama menaati protokol kesehatan demi saling menjaga satu sama lainnya. Kita sebagai masyarakat juga harus ikut serta dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19 dengan cara memenuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak, serta mengurangi kerumunan publik. Selain itu, kita juga harus mengikuti program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Itu adalah solusi pertama dalam pencegahan COVID-19. Keadaan seperti ini membuat kita menemukan cara-cara baru untuk bangkit dan mulai beradaptasi dengan situasi yang seperti ini. Banyak hal mulai dari beradaptasi saat pandemi, mulai dari pembelajaran jarak jauh, bekerja dari rumah, ibadah dari rumah, dan masih banyak hal lainnya. Selama pandemi ini juga, banyak sekali hari-hari besar keagamaan yang tidak dirayakan seperti pada umumnya. Dan sebagian besar dilakukan dengan memenuhi kewajiban protokol kesehatan. Ini memang merupakan hal baru bagi kita, tetapi tidaklah berat untuk kita melakukannya demi saling menjaga satu sama lain. Seperti contohnya pada saat ibadah sholat Hari Raya Idul Fitri dan Tahun Baru 2020 dan 2021 dilakukan dengan memberikan jarak satu sama lain dan juga wajib menggunakan masker. Ada juga di beberapa masjid yang masih dalam status COVID-19 dianjurkan mengikuti sholat bersama keluarga di rumah masing-masing. Adapun contoh lainnya akibat dampak dari COVID-19, di mana umat Kristen yang biasanya melakukan ibadah bersama setiap minggu di dalam gereja kini dibatasi dan bahkan ada anjuran dari pemerintah supaya beribadah di rumah saja. Jika kita bandingkan hari raya yang dilakukan oleh umat Kristen dari tahun ke tahun sudah berbeda akibat adanya COVID-19. Dan bahkan tidak hanya perayaan umat Kristen saja, dan bahkan juga perayaan umat-umat yang lain seperti perayaan Hari Raya Imlek dan perayaan Hari Nyepi. Seluruh kegiatan beradaptasi dengan kondisi yang ada mulai banyak digaungkan. Masyarakat saling bahu-membahu membantu satu sama yang lainnya. Sosialisasi tentang penularan COVID-19 serta kebijakan dari pemerintah dan membantu masyarakat yang terpapar COVID-19. Persatuan ini membangkitkan semangat juang dengan kondisi yang ada, sebagaimana yang tertera dalam Pancasila, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Pandemi COVID-19 ini pun membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia untuk bangkit. Hal ini dilakukan dengan cara merangkul sesama masyarakat Indonesia tanpa membedakan ras, suku, agama, etnis, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk agar masyarakat Indonesia dapat bertahan di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, ciri khas Indonesia dalam bertahan mengatasi COVID-19 ini dapat dilihat dengan cara gotong royong yang bernilai kekeluargaan. Banyak hal yang dapat kita apresiasi pada saat COVID-19 ini. Dapat kita lihat dari perjuangan dan keinginan dari masyarakat untuk membantu sesama dalam mengatasi COVID-19 ini. Masyarakat pun mengambil bagian atau posisinya masing-masing untuk saling bersama mengatasi COVID-19 ini yang semakin menyebar. Terima kasih.